Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat baik. Pada siang hari ini kita belajar kembali mata pelajaran Al-Islam. Yang kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna dan Tauhid. Sekarang di bab 3 kita belajar tentang tata cara bertamu, menerima tamu dan menghargai waktu. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya anak-anak pernah bertamu ke temannya, ke kakeknya, neneknya, atau saudaranya. Semuanya ada tata caranya. Apa saja sih tata caranya dan adabnya seperti apa? Baik, kita akan belajar yang pertama, adab bertamu. Bertamu artinya berkunjung. Bertamu merupakan bagian dari silaturahmi yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang harus diperhatikan ketika bertamu? Nah, ini kita harus perhatikan betul-betul ini anak-anak ya. Yang pertama adalah meminta izin dan mengucapkan salam pada pemilik rumah. Jangan sampai kita ketika masuk ke rumah orang itu tidak meminta izin, kemudian apalagi tidak salam ya, itu tidak bagus. Menurut Rasulullah, meminta izin dalam bertamu hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali, namun tidak ada jawaban, sebaiknya pulang dan menunda kunjungan di lain waktu. Itu adab bertamu yang pertama yang harus perhatikan, meminta izin dan mengucapkan salam pada pemilik rumah. Baik. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika meminta izin pada saat bertamu apa aja sih? Yang pertama, berteriak memanggil tuan rumah. Jadi dari jauh sudah berteriak, "Halo guys, kamu di rumah atau tidak?" gitu, sambil keras gitu ngomongnya. Itu tidak boleh. Karena sebagai orang muslim itu harus salam dulu ya, yang baik, jangan berteriak dari jauh gitu. Yang kedua, mengetuk pintu rumah berlebihan. Padahal ngetuk pintu itu cuma 3 kali, tok tok tok, assalamualaikum, kan gitu aja. Jangan sampai mengetuk rumahnya yang keras, bahkan sampai ditinju sih kalian, rusak nanti pintunya, malah marah yang punya rumah ya kan. Jadi mengetuk rumah itu tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, meminta izin lebih dari 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali assalamualaikum, kita juga sudah mengetuk pintunya nggak ada orangnya, ya sudah kita pulang saja. Lain waktu kita ke situ lagi. Yang keempat, masuk rumah tanpa izin. Nah, ini sangat berbahaya yang keempat ini, masuk rumah tanpa izin. Nanti bisa disangka maling nanti ya. Jadi yang keempat ini juga penting sekali. Jangan sampai anak-anak nanti masuk ke rumah temannya meskipun rumah temannya sendiri tanpa izin. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua, ada bertamu yang kedua adalah tidak bertamu sembarang waktu ya. Ini penting sekali. Jangan sampai anak-anak jam 12 malam bertamu ke rumah temannya gitu. Itu sangat mengganggu ya. Mengganggu siapa? Ya mengganggu orang-orang yang ada di situ. Siapa tahu orang tuanya lagi tidur, akhirnya kita datang mereka terganggu tidurnya, itu tidak baik. Yang ketiga, kalau diterima bertamu jangan terlalu lama. Saking semangatnya ngobrol dengan temannya, tahu-tahu sampai pagi. Wah, itu kan mengganggu juga. Mungkin temanmu seneng tapi orang tuanya pasti, wah, ini apa sih yang diomongin anak-anak ini kok sampai pagi begitu ya kan. Itu juga kurang baik. Jadi nggak usah terlalu lama lah kalau bertamu ke tempat orang gitu ya. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah marah. Ini ya, di situ tulisannya tidak yang membuat ya, itu artinya tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah marah. Yang keempat itu. Yang kelima, kalau disajikan makanan atau minuman, maka hormatilah dengan memakan dan minumnya. Ini sering ketika kita bertamu ke rumah orang, dikasih makanan, rata-rata kita apa namanya
ketika bertamu pasti disajikan makanan dan minuman. Maka dari itu ketika disajikan makanan jangan sampai kita uh, menolaknya ya, kecuali kalau kita mau pas puasa nggak apa-apa, tapi dengan cara yang sopan. Yang keenam, hendaknya pamit kepada tuan rumah apabila mau pulang. Jangan sampai ketika kita mau pulang nyelonong pulang gitu aja ya, harus pamit dulu dengan mengucapkan salam. Oke, selanjutnya yang kedua adalah adab menerima tamu. Yang pertama tadi adab bertamu, sekarang adab menerima tamu. Apa saja sih adab menerima tamu? Nah, ini hadisnya ya. Salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah menerima dan memuliakan tamu. Seperti pada hadis di bawah ini. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Jadi di hadis itu juga ada ternyata bahwa kita harus memuliakan tamu ya. Di atas itu tulisannya memuliakan ilmu, itu salah Nana ya. Yang betul memuliakan tamu ya. Oke, kita lanjut. Cara memuliakan tamu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini ada caranya seperti apa sih memuliakan tamu yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama, menyambut kedatangan tamu dengan muka yang manis. Jangan sampai ada tamu terus kalian mukanya masam gitu ya. Ya tidak jadi bertamu, orangnya pulang nanti kalau begitu ya. Yang kedua, mempersilahkan tamu masuk dan duduk di tempat yang baik. Dipersilahkan masuk, kemudian duduk di tempat yang baik. Kemudian menghormati dan menyediakan hidangan terbaik. Kemudian jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, maka wajib menjamunya selama 3 hari. Kalau tamu itu datang katakan dari Balikpapan mau ke sini terus kemudian mau menginap, ya kita wajib menjamunya. Kalau dia menginap di tempat kita selama 3 hari maksimal. Kemudian yang terakhir, apabila tamu hendak pulang ke rumah, hendaknya tuan rumah mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah ya. Kalau mereka selesai bertamu, mereka pamitan, maka kita antarkan sampai di depan rumah. Jangan dibiarkan begitu saja ya anak-anak. Baik. Yang terakhir adalah menghargai waktu. Ini bab menghargai waktu ini sangat penting sekali untuk kita semuanya, karena dengan menghargai waktu maka kita menghargai diri kita sendiri ya. Apa saja sih yang kita bahas dalam poin ini, menghargai waktu ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian menghargai waktu. Menghargai waktu artinya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apabila kita diberikan banyak waktu oleh Allah SWT, jadi kita fungsikan apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih waktu, maka kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti apa? Kita belajar, kita gunakan untuk sholat, beribadah, dan seterusnya. Nah, dalil dalam Al-Quran tentang perintah menghargai waktu terdapat dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, inilah
dalil perintah menghargai waktu, ya. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ya. Kenapa rugi? Orang-orang yang rugi karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ya kan? Yang tidak rugi itu siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati dan nasihat menasehati. Artinya kalau ada teman kita yang mungkin sering menyakiti orang lain, perkataannya tidak baik, kita nasihati. Meskipun itu orang tua kita, ya. Tugas anak-anak itu adalah menasehati, bukan menasehati kalau sama orang tua, ya. Mungkin berdiskusi, kemudian saling berbicara dengan baik kepada orang tua, ya, seperti itu. Atau sesama orang tua, ya, tidak apa-apa, saling menasehati. Jadi agar nantinya sama-sama nanti kita bisa masuk surga, sama-sama baik, ya. Karena jika kita berkata tidak baik kepada orang lain, bisa dipastikan jika orang lain itu sakit hati, maka dosa itu akan kembali kepada orang yang berkata tidak baik itu. Kenapa begitu? Karena lidah itu tidak bertulang, ya. Mudah sekali ngomongnya, tetapi tidak semudah ketika kita melakukan. Jadi hati-hati. Tapi kalau ada teman kita yang salah, kita nasihati, ya, supaya sama-sama baik. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jika ada musibah teman kita, ya, kita nasihati supaya tetap sabar, begitu, ya. Jadi ini adalah perintah menghargai waktu di dalam surat Al-Asr itu, ya. Selain itu ada lagi wadduha, itu juga tentang waktu, demi waktu duha, ya kan. Baik, selanjutnya perintah menghargai waktu, contohnya di sini adalah memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah. Jangan sampai anak-anak ini karena pandemi corona biasanya jamaah di sekolahan zuhur, tapi di rumah karena orang tuanya kerja, ya kan, akhirnya tidak berjamaah atau tidak sholat malahan, ya. Jangan sampai. Minimal adalah sholat 5 waktu itu jangan sampai terlambat, ya. Sholat 5 waktu tetap harus dikerjakan karena itu hal yang wajib. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan amal soleh, bersedekah, berbuat baik dengan tetangga, dengan orang lain, ya, dengan tamu. Itu hal yang harus kita lakukan. Oke, ini hadisnya. Yang tadi adalah Al-Quran, ayat Al-Quran tentang menghargai waktu, dan ini hadisnya. Irtanama khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakhatika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim, disahihkan oleh Albani. Oke. Manfaat menghargai waktu: 1. Pekerjaan tidak menumpuk. 2. Melatih kedisiplinan seorang. 3. Membuat orang lebih percaya diri, lebih percaya kepada kita. Dan yang keempat, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Terus kemudian bagaimana cara menghargai waktu bagi seorang pelajar? Yang pertama, berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Nah, nanti kalau masih anak-anak masih ada yang terlambat, mungkin dulu kelas 2 sering terlambat, maka nanti kelas 3 semester 2 mungkin, ya, kalau sudah nanti COVID sudah selesai terus anak-anak masuk ke sekolah, usahakan jangan terlambat karena kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, siapa di antara anak-anak yang masih belum mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh ustadz-ustadzahnya, maka segera dikerjakan. Kenapa? Karena kalau tidak dikerjakan nanti bisa numpuk semakin banyak, kemudian malah menjadi malas mengerjakan tugas itu, ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas, ya silakan secepatnya dikerjakan tugasnya.
Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Dan yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain. Nah ini ya, silahkan diperhatikan keempat cara menghargai waktu bagi seorang pelajar ini. Baik, saya kira itu yang sore hari ini materi yang saya sampaikan kepada anak sekalian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, karena jika anak-anak tidak menonton dari awal sampai akhir, saya pastikan nanti ada yang terlewat materi-materinya ya. Semoga bermanfaat, dan untuk minggu depan kita akan ujian bab 2 dan bab 3. Sekali lagi, minggu depan kita ujian bab 2 dan bab 3. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.